Jangan lupa tekan tombol like-nya agar Mimin semangat uploadnya, dan jangan lupa intip keranjang jualan Mimin, siapa tahu ada yang menarik. Kehidupanku ini sudah seperti pepatah saja. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Seminggu telah berlalu. Revan menatap ke depan dengan tatapan kosong. Stres. Dirinya saat ini benar-benar sangat stres. Setelah lama terdiam, tak lama kemudian pria itu mengembuskan napas gusar. Disembunyikannya wajahnya di antara kedua telapak tangan. Orang tuanya benar-benar tidak pernah main-main. Beberapa hari lagi ia akan berulang tahun, yang artinya umurnya akan bertambah. Tetapi yang membuatnya stres yaitu sebentar lagi umurnya akan memasuki angka ke-28. Di mana umur yang kesekian itu orang tuanya sudah menekankan ia jika di umur tersebut dirinya belum bisa memperkenalkan calon istri pada mereka, maka perusahaan yang ada di genggamannya tersebut akan diambil alih oleh ayahnya. Dulu Revan berpikir jika itu masih sangat lama lagi. Ia yakin pasti bisa membawakan calon menantu ke hadapan kedua orang tuanya. Tetapi sayangnya ia salah. Ternyata tidak semudah itu membawa calon menantu pada kedua orang tuanya, karena beberapa tahun belakangan ini dirinya memang sedang fokus mengurus perusahaan agar lebih berkembang pesat. Sebenarnya Revan sendiri memiliki seorang kekasih yang berprofesi sebagai model. Tetapi kekasihnya itu sama sekali tidak pernah ada waktu untuknya. Alasan pekerjaanlah yang selalu kekasihnya berikan ketika ia meminta untuk bertemu. Kadang ia merasa muak dengan semuanya, tetapi entah kenapa ia juga tidak bisa melepaskan kekasihnya begitu saja. Pernah terbesit di pikirannya, mungkinkah kekasihnya itu selingkuh selama ini? Tapi buru-buru ia buang jauh pikiran tersebut. Dirinya yakin jika Maureen adalah wanita yang setia. Maaf ya, tapi aku tetap nggak bisa, jawab Maureen ketika Revan meminta wanita itu untuk kembali ke tanah air. Tanpa basa-basi Revan segera mematikan panggilan tersebut. Jika boleh jujur ia benar-benar kecewa pada kekasihnya itu. Bagaimana mungkin wanita itu mengabaikan dirinya dan lebih memilih pekerjaannya di sana? Ia tahu jika menjadi model adalah impian kekasihnya sedari dulu, tapi tidak bisakah Maureen menuruti keinginannya kali ini saja? Hanya pulang sebentar, apa susahnya coba? Sekarang Revan terlihat uring-uringan. Berkali-kali pria itu memijit keningnya yang terasa berdenyut lantaran pusing dengan masalah hidupnya. Dirinya benar-benar bingung bagaimana caranya menjelaskan pada kedua orang tuanya nanti. Masalahnya Luna sudah mengatakan jika ini adalah kesempatan terakhir untuknya membawa seorang kekasih. Revan sangat tahu jika kedua orang tuanya, terutama ibunya adalah sosok yang tegas. Apa yang sudah diucapkan ibunya, maka itu harus terjadi. Jadi, jika ibunya mengatakan akan mengambil alih perusahaan, maka itu pasti akan terjadi. Bisa dibilang ibunya tidak pernah main-main dengan ucapannya. Jika ia mengatakan kekasihnya tidak bisa datang, orang tuanya pasti langsung mengambil alih perusahaan tanpa mau mendengar penjelasannya lebih dulu. Pandangan Revan tiba-tiba teralihkan begitu pintu diketuk sekali. Lalu masuklah Hans, selaku sekretarisnya, sembari menenteng berkas. Melihat pria itu, entah kenapa membuatnya hendak berbagi keluh kesah. Masalahnya, selama ini hanya Hans saja tempatnya berbagi cerita. Ini beberapa berkas yang perlu ditandatangani, Pak. Hans dengan sopan berkata, lalu meletakkan beberapa berkas yang ada di genggamannya ke atas meja Revan, bos sekaligus sahabatnya sedari kuliah. Duduk. Hans sedikit heran, tidak seperti biasanya pria itu menyuruhnya duduk. Biasanya juga setelah menyerahkan berkas, ia pasti disuruh keluar. Karena posisinya sebagai sekretaris, Hans menurut lalu mendudukkan bokongnya di atas kursi yang langsung berhadapan dengan Revan. Kenapa, Pak?
Tanya Hans dengan sopan. Gue stres, Hans. Mendengar penuturan Revan, lagi-lagi Hans heran. Ada masalah apa coba sampai-sampai wajah bosnya itu begitu sayu? Tidak seperti biasanya. Kenapa? Tumben lo stres. Hans langsung mengubah gaya bicaranya karena tahu betul jika Revan mulai berbicara santai, maka dirinya pun boleh. Revan tidak langsung menjawab, pria itu menatap sebentar asisten sekaligus sekretarisnya. Tak lama kemudian ia kembali menghela napas. Sungguh, kali ini dirinya benar-benar pusing memikirkan masalah yang sedang ia hadapi. Gue lagi ada masalah sama Mauren, Hans. Gue udah mohon sama dia supaya bisa pulang kali ini aja. Tapi, Mauren tetap kekeh nggak bisa. Seperti yang pernah gue bilang. Kalau sampai gue gagal bawa calon istri ke hadapan mama sama papa, perusahaan akan diambil alih sama mereka. Gue bingung harus gimana lagi, jawab Revan yang memilih menggunakan bahasa informal saja, karena memang hanya ada mereka berdua saja di ruangan tersebut. Baru Hans paham apa yang membuat bosnya terlihat sangat tertekan. Rupanya perihal ulang tahun. Revan memang pernah memberitahunya masalah perusahaan yang akan diambil alih jika pria itu tak kunjung memperkenalkan calon istrinya. Jujur saja, dirinya pun sedikit bingung dengan pemikiran orang tua bosnya. Hanya karena perihal gagal memperkenalkan calon istri, perusahaan yang sudah dibangun susah payah itu harus diambil alih. Terkesan kejam sebenarnya, tapi semua orang tua memang memiliki cara masing-masing untuk mendidik anaknya. Gue harus gimana, Hans? Gue nggak rela perusahaan yang udah gue rintis diambil begitu aja sama papa. Lo tahu sendiri, kan gimana cerdiknya papa? Gue stres, Hans. Revan menjambak frustasi rambutnya. Hans sempat meringis pelan kala Revan menjambak rambutnya dengan keras, membuat tatanan rambut yang semulanya rapi, kini berantakan. Lo ada solusi nggak? Tanya Revan karena kesal sedari tadi sahabatnya itu diam terus. Hans tidak langsung menjawab, pria itu malah terdiam untuk sesaat. Setelah sekian lama berpikir, ia segera mengutarakan apa yang ada di kepalanya. Kalau menurut gue, lo jelasin aja pelan-pelan. Gue sih yakin orang tua lo nggak mungkin sejahat itu. Lagian perusahaan ini dirintis pakai duit pribadi lo, kenapa mereka harus ikut campur sejauh itu? Revan berdecak kesal. Iya, perusahaan ini emang pakai duit gue. Tapi, 70%-nya pakai tabungan gue. Dan tabungan gue itu dari orang tua gue. Sama aja ini pakai duit mereka. Ketus Revan sembari menatan kesal sang asisten. Hans seketika terdiam. Benar juga. Melihat bosnya itu yang kesal, Hans hanya bisa tersenyum canggung. Tapi gue yakin banget orang tua lo pasti ngerti posisi lo, balas Hans yang masih kekeh percaya jika orang tua bosnya itu tidak mungkin sejahat itu. Lagi-lagi Revan berdecak kesal. Ia pun sempat berpikir demikian. Tapi, mana mungkin ibunya seperti itu? Orang di keluarga besar, ibunya lah yang paling ditakuti, baik oleh para adiknya, bahkan para keponakannya. Wanita itu tidak pernah pilih-pilih. Mengambil keputusan saja bisa sendiri. Gue yang lebih kenal sama orang tua gue, tahu betul dengan sifat mereka. Lo lupa atau gimana? Lo aja pernah disemprot habis-habisan sama nyokap gue. Lagi-lagi Hans meringis. Ia ingat betul dulu dirinya pernah disemprot habis-habisan oleh Luna kala wanita itu melihat hasil kerjanya yang banyak tiponya. Bayangkan saja, padahal sosok Luna yang selama ini ia kenal memiliki hati yang lembut. Ada solusi yang lebih baik, kah? Yang intinya jangan menyuruhku memohon, karena itu tidak akan mungkin ada perubahan. Sejenak Hans terdiam, kembali memikirkan apa yang bisa dirinya bantu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi atasan yang juga merupakan temannya.
Karena saran-saran yang sudah ia berikan tidak didengarkan, membuatnya bingung hendak memberikan saran seperti apa lagi. Namun, secara tiba-tiba Edgar teringat dengan salah satu film yang pernah ia tonton, di mana dalam film tersebut, salah satu perempuan menggantikan posisi sahabatnya lantaran tidak mau dijodohkan. Teringat dengan film tersebut, tiba-tiba muncul ide dari dalam otak pria itu kala mengingat seorang gadis gila yang pernah Revan ceritakan. Waktu itu Revan datang ke kantor, Hans tentu bertanya-tanya ada apa dengan wajah atasannya itu. Begitu mendengar cerita yang disampaikan Revan, alih-alih kasihan, ia malah tertawa terpingkal-pingkal. "Van, gue ada solusi dari masalah lo ini. Tapi, gue ragu lo bakal setuju." Hans terlihat sedikit ragu, tetapi respons Revan justru mengangguk antusias. "Bilang aja. Ini saran aja, ya. Kalau menurut gue, gimana kalau lo nyari pengganti Mauren? Bawa cewek lain aja ke pesta ulang tahun lo nanti." Revan yang mendengarnya sontak melotot. Segera saja pria itu melayangkan protes pada ide gila asistennya itu. Bisa-bisanya memberikan saran yang sangat aneh. "Lo gila, Hans? Masa nyuruh gue buat cari cewek lain? Mauren mau dikemanain? Ya kali putus cuma karena masalah ini doang." "Nggak gitu maksudnya, men," sanggah Hans. Ini penjelasannya yang sulit dimengerti, atau memang otak Revan yang tidak sampai? "Hah? Terus gimana?" Hans sedikit mendengus. Pria itu berusaha memutar otaknya, berpikir bagaimana caranya memberikan pengertian pada atasannya itu agar penjelasannya mudah dimengerti. Tak lama kemudian pria itu menatap bosnya dengan tatapan serius. "Jadi gini, Van. Maksud gue, kenapa lo nggak coba cari cewek yang bisa menggantikan Mauren buat jadi gandengan lo selama pesta itu berlangsung? Lo bisa nyewa cewek buat temanin lo kesana nanti. Bukan pacaran beneran, cuma sandiwara doang. Nah, dengan begitu, nyokap lo nggak akan mungkin mengambil alih perusahaan lo." "Menyewa perempuan? Beo Revan. Dikira perempuan barang apa yang bisa disewa-sewa?" "Yup, benar banget. Lo bisa nyewa perempuan mana aja yang bisa diajak bernegosiasi. Lo cuma perlu keluarin uang dikit doang." Revan terdiam, mencerna dengan baik saran yang baru saja disodorkan sang asistennya. Ada benarnya juga sih saran Hans, pikirnya. "Lo yakin? Gue takutnya saran lo ini justru bikin masalah nambah. Gue tahu kalau saran yang gue berikan ini sedikit sesat. Tapi, coba lo bayangin kalau seandainya lo datang gak bawa pasangan ke sana. Perusahaan akan diambil alih oleh Om Wijaya dan Tante Luna. Emangnya lo mau?" Mendengar pertanyaan asistennya, dengan polos Revan menggeleng. "Nah, makanya itu. Lagian ini cuma untuk sementara aja. Nanti setelah pesta itu berakhir, lo udah nggak ada hubungan apa-apa sama cewek itu nanti. Nah, kalau nanti Mauren udah pulang, lo tinggal kenalin lagi dia sama orang tua lo. Bilang aja kalau lo udah putus sama cewek yang lo bawa waktu itu." Kali ini Revan kembali terdiam. Pria itu mengetuk-ngetukkan jarinya di atas dagu. Sebenarnya ada benarnya juga saran dari asistennya itu. Tinggal perkenalkan Mauren nantinya jika sudah pulang, kemudian membuat alasan jika dirinya tidak cocok dengan wanita yang ia bawa waktu itu. Simple memang. Ya, meskipun berdosa sebenarnya. Ada benarnya juga sih saran lo, Hans. Kayaknya emang gak ada pilihan lain. Cuma ini satu-satunya pilihan terakhir. Gue bakal ngikut saran lo aja, kata Revan setelah sekian lama berpikir. Tapi, ulang tahun gue tinggal beberapa hari lagi. Gue dapat dari mana ceweknya? Gue gak mau nyari yang sembarangan. Entar yang ada urusannya makin runyam. Kali ini Revan justru terlihat panik.
Hans yang pada dasarnya memang memiliki ide sedari tadi, langsung menjentikkan jarinya ke udara. Inilah saat-saat yang ia tunggu dari tadi. Hans mencondongkan wajahnya, kemudian dengan penuh semangat memberikan saran. Gue tahu siapa yang bisa lo jadiin calon istri pura-pura di pesta itu nanti. Gue yakin kalau dia pasti berbakat banget bermain drama. Semuanya pasti aman, dan orang tua lo juga pasti percaya kalau lo dan dia benar-benar menjalin hubungan. Perkataan Hans sontak membuat Revan bingung. Hans terlihat seperti percaya diri sekali merekomendasi perempuan padanya. Terlihat dari cara bicaranya yang terdengar sangat bersemangat. Dalam hati Revan bertanya, mungkinkah asistennya itu sudah kepikiran sedari tadi? Siapa? Tanya pria itu penasaran. Alih-alih menjawab, Hans justru ikut melempar pertanyaan. Lo pernah ceritakan sama gue kalau lo pernah digebukin sama cewek gila yang tiba-tiba datang ke apartemen lo dalam keadaan mabuk, terus dia bikin drama seolah-olah dialah yang tersakiti? Pertanyaan Hans langsung mendapat anggukan polos dari Revan, karena ia memang belum tahu kemana arah pembicaraan asistennya itu. Nah, gue pikir cewek itu yang cocok buat temanin lo ke pesta ulang tahun nanti. Revan sontak melotot mendengarnya. Membawa cewek gila itu? Yang benar saja. Yang ada wanita itu justru menghancurkan pesta ulang tahunnya nanti, mengingat wanita itu tidaklah waras sepenuhnya. Gila lo. Ya kali aja gue bawa cewek gila itu. Yang ada pesta gue bakal hancur. Ketus Revan tidak terima. Jangan salah, bro. Dari sudut pandang gue pas denger cerita yang lo sampaikan, gue bisa simpulin kalau dia cukup jago bermain drama. Apalagi lo bilang dramanya udah kayak korban aja. Lo percaya deh sama gue, dia pasti bisa ngeyakinin kedua orang tua lo. Nggak ada cewek lain apa? Tanya Revan dengan lirih. Membayangkan dirinya yang membawa Kania ke pesta, kemudian wanita itu menghancurkan semuanya, membuat Revan seketika merinding. Jangan sampai. Apalagi di pesta itu nanti akan dihadiri banyak orang penting. Bukannya nggak ada, cuma susah aja buat cari cewek yang bisa diajak kerja sama, kecuali kalau cewek nggak benar. Nah, kenapa gue rekomendasiin cewek itu? Karena lo bisa ancam dia. Kalau dia nggak mau, maka hukumannya akan diperpanjang selama setahun. Lo bisa bawa pengacara langsung supaya dia percaya. Dengan begitu dia pasti mau. Lagian nih ya, sangat jarang lo ada cewek yang mabuk tapi bisa nahan dirinya buat nggak terjerumus ke hal-hal negatif. Kebanyakan cewek yang gue tahu, mereka bakal menghabiskan malam panas setelah minum alkohol. Karena efek panas itu yang buat mereka nggak bisa nahan diri, lanjut Hans dengan bijak. Revan menghembuskan napas kasar. Mau bagaimana lagi? Tidak ada jalan lain sepertinya. Mau tidak mau, ia harus mau membawa wanita gila itu. Dalam hati Revan hanya bisa berharap, semoga apa yang ia takutkan tidak terjadi. Baiklah. Cari tahu semua informasi tentangnya. Gue takutnya dia tetap kekeh nolak nantinya. Cari titik kelemahannya supaya dia nggak punya pilihan lain selain menerima. Hans mengangguk patuh mendengarnya. Untuk sekedar urusan mencari informasi dan latar belakang seseorang, dirinya tidak perlu diragukan lagi. Itu terlalu kecil untuknya. Bagaimana nasibnya di sana selama seminggu? Tanya Revan. Kania memang sudah seminggu berada di dalam penjara. Dan selama seminggu ini pula, Revan tak memperdulikan wanita itu. ARGG. Gue bosan makan tempe sama kacang panjang mulu tiap hari. Mana nasinya dikit amat lagi. Kagak bisa sepanci aja napa? Kania berteriak histeris saat sipir penjara menyodorkan sekotak nasi yang hanya berisi tumisan kacang panjang, tanpa lauk sedikit pun padanya. Yang lebih memprihatinkannya adalah,
Nasi tersebut hanya beberapa suap saja, dan kacang panjangnya pun bisa dihitung menggunakan jari. Kini badan Kania terlihat lebih kurus. Bagaimana tidak, selama seminggu wanita itu berada di sel tahanan, makanan sehari-harinya hanya tempe dan kacang panjang saja. "Diamlah!" bentak sipir penjara itu yang sudah muak mendengar teriakan lebay Kania setiap harinya. "Hua! Saya bisa request makan ayam atau ikan nggak sih, Pak? Saya bosan makan kacang panjang mulu. Entar lama-lama saya asam urat, iho. Lagian, kalau ngasih itu jangan setengah-setengah. Bawa sebaskom aja kacang panjangnya. Masa kacang panjangnya 12 biji doang, mana pendek-pendek lagi. CKK. Anda pikir ini restoran? Jika tidak seperti ini, maka para narapidana seperti Anda tidak pernah merasa jera. Hiks. Hiks. Bapak bisa datang ke kafe saya aja, dan minta makanan di sana. Bilang aja disuruh Kania," ucap Kania polos. Air mata terus jatuh membasahi pipinya saat melihat sekotak makanan tersebut. Bukannya tidak bersyukur, tapi makan yang dibatasi seperti ini membuatnya hampir gila. "Makanlah. Jangan mengeluh tiap hari. Anda harusnya bersyukur," tegur sipir penjara itu lagi. Kania berdecak kesal. "Ya udah, kita tukeran aja.